Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Miss Herianingsi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan penyusunan dan penilaian portofolio UKM PPG tahun 2021. Karena untuk portofolio di tahun 2021 ini ada yang berbeda dari tahun 2020 kemarin, ada 2 komponen baru yang ada di portofolio. Sahabat guru, untuk UKIN merupakan salah satu penilaian untuk kita bisa lulus PPG. Nah, untuk bisa lulus PPG, kita harus lulus UKIN dan kita harus lulus UP. UKIN ini dilaksanakan di LPTK, sedangkan UP itu dikelola oleh pusat. Untuk UKIN atau ujian kinerja masih sama dengan yang kemarin, ada portofolio dan ada praktik pembelajaran. Rata-rata sahabat guru merasa terbebani dan khawatir pada komponen portofolio. Namun untuk sahabat guru tidak perlu khawatir karena jika kita lihat dari rumus pembobotan portofolio untuk UKIN UKM PPG hanya mengambil satu bagian dari 7 bagian, sedangkan 6 bagiannya diambil oleh skor praktik pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Ini adalah simulasinya. Nah, tadi rumusannya adalah nilai UKIN itu 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Tadi kan untuk UKIN itu ada 2 yang akan dilaksanakan. Pertama portofolio dengan 6 komponen di dalamnya, kemudian ada praktik pembelajaran. Nah, untuk praktik pembelajaran itu 6 kali skornya, sedangkan portofolio hanya 1 bagian. Kita simulasikan di sini. Misalkan nanti nilai praktik pembelajaran sahabat guru 85, tapi saya yakin nanti bisa lebih dari 85 karena kan sudah ada rubrik penilaian praktik pembelajaran dan RPP-nya. Nanti sahabat guru pelajari saja di sana dan dimaksimalkan ketika membuat video praktik pembelajaran agar nilainya lebih tinggi dari 85. Nah, misalkan nilai praktik pembelajaran sahabat guru adalah 85, sedangkan nilai portofolio sahabat guru hanya 30. Bagaimana nanti nilai UKIN-nya? Nah, begini nilai UKIN-nya. Jadi 6 kali skor praktik pembelajaran yaitu 85, maka 6 kali 85 ditambah nilai portofolio 30 baru dibagi 7. Dapatlah hasilnya 77,14. Jika KKM-nya 70 atau 75, sahabat guru sudah lulus. Itu saya contohkan nilai portofolionya 30. 30 itu saya rasa sudah kecil ya nilainya, tapi bukan berarti sahabat guru untuk meremehkan atau menyepelekan portofolio. Jika sahabat guru memiliki 6 komponen portofolio itu dengan lengkap disertai bukti-buktinya, itu akan lebih bagus di-upload, kemudian dan bisa membuat nilai portofolio sahabat guru lebih besar sehingga nanti nilai UKIN akhirnya juga bisa lebih besar. Namun bagi sahabat guru yang merasa kurang di portofolio atau hanya memiliki 1, 2, 3 komponen saja juga tidak perlu khawatir karena nilai portofolio itu juga hanya 1 bagian dari 7 bagian. Nah, baiklah sahabat guru, kita lanjut ke portofolio. Apa sih portofolio? Portofolio merupakan kumpulan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dan selama menjadi mahasiswa PPG yang dideskripsikan dalam narasi disertai dengan lampiran bukti, kemudian bukti ini dibatasi karyanya yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Kalau untuk sahabat guru yang PPG dalam jabatan, maka nilai batasan waktunya itu 3 tahun sebelum PPG. Kalau tahun 2020 kemarin hanya 2 tahun loh. Nah,
Portofolio tadi berupa isian deskripsi disertai bukti-bukti, kemudian portofolio diisikan dan diunggah dalam sistem bersamaan dengan RPP dan menjadi bagian dari penilaian UKIN. Nanti ketika kita atau sahabat guru sudah mendapat jadwal UKIN, nanti ada link yang akan diberikan. Di sana sahabat guru akan mengunggah bukti-bukti fisik dari kegiatan komponen portofolio yang telah dilaksanakan, sebelumnya dinarasikan terlebih dahulu. Dan juga nanti akan mengupload RPP, di mana nanti di bawah RPP itu sahabat guru masukkan link dari video praktik pembelajarannya. Jadi dosen penilai atau penguji nanti bisa melakukan penilaian. Nah, penilaian dilakukan secara daring, langsung dimasukkan ke sistem oleh penguji melalui media daring. Berbeda dengan tahun 2020 kemarin, kalau tahun 2021 ini ada penambahan 2 untuk komponen portofolio ya, prestasi dan pengabdian pada masyarakat, yang sebelumnya hanya ada 4, yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi baru, menghasilkan karya inovasi. Kalau sekarang ada 6 komponen portofolio yang sahabat guru bisa kumpulkan. Nah, kita bahas satu persatu. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu baik individu atau kelompok. Jadi laporan penelitian atau artikel yang sahabat guru punya nanti yang sudah pernah terbit atau dibahas, itu ada buktinya, misalkan sertifikat ataupun bentuk tulisannya, fotonya, itu kan misalnya terbit di koran, korannya di foto yang berisikan tentang materi kita. Nah, itu nanti yang akan diunggah di sistem. Untuk skripsi, tesis, disertasi, dan makalah, itu tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Kenapa? Karena skripsi, tesis, disertasi, dan makalah itu merupakan tugas atau tuntutan agar sahabat guru lulus dalam jenjang pendidikan tertentu. Nah, di sini kita lihat ada kolom untuk mengunggah bukti fisik yang berupa tabel dan ada rubrik penilaian kegiatan pelaksanaan penelitian dan publikasi. Kita lihat di sini, nanti ketika sahabat guru sudah ada linknya, diklik nanti kira-kira sahabat guru akan melaksanakan yang pertama deskripsi. Nanti ada deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Maka di sini dideskripsikan apa-apa saja yang telah sahabat guru lakukan dalam kegiatan penelitian dan publikasi. Kemudian nanti di sini ada tabel 1, daftar kegiatan pelaksanaan penelitian, ada judul, jenis karya, tempat publikasi, tahun terbit, keterangan. Kalau ini nanti kita tinggal pilih-pilih saja, sudah ada di sistemnya, tinggal kita pilih yang cocok. Nah, di sebelah kanan sini ada rubrik penilaian melaksanakan penelitian dan publikasi. Kita bisa lihat di sini, jika kegiatan publikasi di jurnal internasional, maka skor atau kreditnya 3. Publikasi di jurnal nasional S1 dan S2, maka skor kreditnya 2,5. Publikasi di jurnal ada IISSN dan DOI, skornya 2. Jurnal nasional, skornya 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, hasilnya 1. Laporan hasil penelitian belum diseminarkan 0,5. Misalnya sahabat guru melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas kan, tapi belum diseminarkan, maka di sini bobotnya ada 0,5. Kemudian ada karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding internasional, maka bobotnya skornya 3. Karya ilmiah best practice di jurnal proceeding nasional 2,5, di provinsi 2. Kemudian ada tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional 1,5.
tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, web resmi, atau bukan blog, maka nilainya 1,0. Jadi nanti dari kegiatan-kegiatan ini sahabat guru bisa melihat dan memilih apa yang sahabat guru miliki untuk rubrik penilaian atau untuk kegiatan pelaksanaan penelitian dan publikasi. Jadi jika dari kegiatan ini sahabat guru laksanakan mandiri, maka nilainya adalah utuh ya untuk sahabat sendiri. Tetapi jika kegiatan ini dilaksanakan atau dikerjakan secara kelompok, ini ada pembagian angka kreditnya. Jika dilaksanakan 2 orang bersama teman sahabat guru, maka penulis utama mendapatkan bobot 60% dari nilai. Misalnya ada laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Nah, penelitian ini sahabat guru kerjakan berdua dengan temannya sahabat guru. Jadi satu ini siapa peneliti atau penulis utamanya. Jika sahabat guru yang menjadi peneliti atau penulisan utamanya, dari nilai 1 ini 60% untuk sahabat guru, jadi 0,6, 40% untuk temannya sahabat guru, jadi 0,4, jadi dibagi 2. Begitupun juga seterusnya jika 3 orang dan 4 orang, ini ada bobotnya sendiri. Atau pembagian angka kreditnya. Itu yang untuk penelitian dan publikasi. Kita lanjut ke refleksi diri. Nah, untuk refleksi diri ini dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus dilakukan dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, serta terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang mencakup keberhasilan juga diceritakan sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Bukti perubahan atau perbaikan yang telah dicapai itu dilampirkan. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kegiatan penelitian dan publikasi, ada deskripsi, nanti saya sudah deskripsikan, kemudian untuk melengkapi tabel, seterusnya di sini ada rubrik penilaian, melaksanakan refleksi diri. Jadi apa saja sih kegiatan refleksi diri tersebut? Yang pertama, melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Jadi di sini dalam sahabat guru bagaimana merancang perangkat pembelajaran, kemudian ketika pelaksanaan di kelas, kemudian asesmen pembelajaran, ada nggak bukti-buktinya di sana, maka kreditnya 0,5. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Atau misalnya seperti ini, sahabat guru melaksanakan asesmen pelajaran analisis hasil belajar atau analisis ulangan harian. Itu kan ada soalnya, kemudian juga nanti ada bagaimana analisisnya. Nah, itu dilampirkan sebagai bukti bahwa sahabat guru telah melaksanakan refleksi diri. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mencari informasi baru. Nah, untuk yang mencari informasi baru ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan dapat berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP, KKG, atau sebagai guru inti, master trainer dalam kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini sama, nanti ketika ada linknya itu dideskripsikan dulu, kemudian ini nanti dilengkapi tabelnya. Nah, sekarang kita lihat rubrik penilaian kegiatan mencari informasi baru. Jadi intinya bukti di sini adalah untuk kegiatan diklat atau webinar yang pernah sahabat guru ikuti. Nah, kalau untuk diklat latihan fungsional itu dilihat dari jumlah jamnya. Jika di sertifikat sahabat guru jumlah jamnya 960, maka skornya sangat tinggi tuh 15.
sampai ke 30 sampai dengan 80 skornya atau kreditnya 1. Jadi tinggal dicocokkan saja. Untuk mencari informasi baru ini ada 3 ya. Yang pertama tadi diklat, yang kedua paket kegiatan guru. Misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan, setiap pertemuan itu 60 menit. Satu paket poinnya 0,35 skornya. Jadi jika sahabat guru ada kegiatan paket, maka ini bisa dimasukkan untuk bahan portofolio sahabat guru. Kemudian yang ketiga ada kegiatan kolektif guru. Nah, ini ketika sahabat guru mengikuti seminar-seminar atau webinar-webinar yang tidak ada jamnya ya kalau di sini ya. Nah, yang ketiga ada kegiatan kolektif guru. Nah, di sini untuk kegiatan yang sahabat guru ikuti dalam seminar, konferensi, atau webinar, dicocokkan saja di sini apakah sebagai pembicara atau sebagai peserta, panitia, atau moderator. Jika sahabat guru mengikuti kegiatan webinar, seminar, atau konferensi di tingkat internasional, maka jika sebagai pembicara, skornya adalah 1, jika sebagai peserta, panitia moderator, skornya 0,5, dan seterusnya. Jadi, semakin banyak sertifikat yang sahabat guru miliki, itu akan semakin lebih baik. Yang keempat, menghasilkan karya inovasi. Nah, untuk menghasilkan karya inovasi itu menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6.000. Karya dapat berupa buku, modul, diktat, media, atau alat bantu pembelajaran, karya teknologi, seni, ataupun olahraga. Sama nanti dengan 3 kegiatan sebelumnya akan ada kolom deskripsi, kemudian juga akan ada tabel yang harus dilengkapi sesuai dengan bukti yang sahabat guru miliki. Nah, di sini ada rubrik penilaian kegiatan menghasilkan karya inovasinya, apa-apa saja sih kegiatannya, bisa sahabat guru baca di sini. Jika sahabat guru menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud, skornya 6. Paling tidak biasanya yang ada di sini yaitu sahabat guru yang paling mudah yaitu membuat LKPD yang kita gunakan di sekolah. Skornya adalah 0,5 minimal 1 semester. Kalau sahabat guru sudah punya 2 atau 3 semester, maka nilainya bisa lebih dari 0,5. Kemudian juga di sini ada buku dalam bidang pendidikan diterbitkan. Nanti di sini dibaca saja, terus dilihat skornya. Jadi sahabat guru nanti bisa mencocokkan kira-kira karya inovasi yang sahabat guru miliki itu ada nggak, tercantum nggak di sini. Nah, di sini ada karya teknologi kompleks, sederhana, seni kompleks, seni sederhana, pragra kompleks, praga sederhana, praktikum kompleks, praktikum sederhana. Nanti itu akan kita bahas di video selanjutnya. Selanjutnya komponen yang kelima yaitu prestasi. Ini adalah salah satu komponen terbaru, di mana komponen prestasi ini meliputi perolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetensi-kompetensi, misalnya sebagai guru berprestasi, atau kompetensi lain di bidang pendidikan, atau di bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian guru tersebut. Kegiatan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Nah, di sini nanti ada kolomnya, ada tabelnya, di sini juga ada rubrik penilaian prestasi hasil kompetensi. Jika sahabat guru mengikuti kompetensi internasional, hasilnya juara 1 sampai dengan 5, maka skornya 3. Kompetensi internasional sebagai finalis, skornya 2. Mengikuti kompetensi nasional, juara 1 sampai dengan 5, skornya 2, dan seterusnya sampai mengikuti kompetensi tingkat kecamatan atau gugus, bila juara 1 sampai dengan 5 maka 0,3. Nanti dicocokkan saja dengan kondisi sahabat guru yang ada. Yang terakhir, yang keenam yaitu pengabdian. Komponen pengabdian meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah, misalnya kegiatan akreditasi, anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah, dan juga di masyarakat, menjadi tim kepanitiaan di kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah. Nah, ini
Kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan, atau surat tugas, surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Nah, sahabat guru, ini saya rasa salah satu kelebihan ya dari tahun ini, karena kalau untuk pengabdian ini rata-rata sahabat guru saya rasa pernah, misalnya untuk kegiatan akreditasi dilibatkan menjadi apa, atau paling setidaknya menjadi ketua panitia kegiatan di sekolah, misalnya ujian sekolah, ataupun kegiatan yang ada di sekolah ya yang lainnya. Dan juga di masyarakat, tim kepanitiaan di kegiatan masyarakat dimasukkan maupun yang ada di tempat ibadah. Itu bisa dimasukkan selama sahabat guru ada buktinya, yaitu SK atau surat tugas. Sama nanti ada kolom untuk deskripsikan, ada tabel yang harus dilengkapi. Kemudian di sini jika sahabat guru, kita lihat rubrik penilaiannya. Jika kegiatan pengabdian yang sahabat guru berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, sebagai ketua, maka skornya 3. Internasional sebagai selain ketua, skornya 2. Kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan nasional, itu ada 2, jika ketua atau selain ketua ada 1. Kemudian provinsi, kabupaten, tingkat kabupaten, atau tidaknya berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah atau kecamatan. Nah, itu sebagai ketua 0,3, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah kecamatan desa selain ketua 0,2. Paling tidak ini bisa menambah skor atau bobot untuk portofolio bagi sahabat guru. Nah, di sini ada penilai dan masa penilaian portofolio. Portofolio kita nanti itu dinilai oleh 2 orang, yaitu 1 orang dosen dan 1 orang guru yang penguji UKIN. Kemudian penilaian dilakukan selama masa UKIN, masa penilaian bersama dengan masa penilaian video pembelajaran, karena nanti linknya akan akan sama. Jadi serempak nanti mengunggah untuk portofolio juga sekaligus mengunggah untuk UKIN video. Penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan oleh panitia yang tadi ya, yang kita sebut rubrik-rubrik penilaian tadi, ada power score dan sebagainya. Skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio disajikan pada tabel berikut. Melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimumnya 4. Melakukan refleksi diri, skor maksimumnya 3, mencari informasi atau pengetahuan baru, skor maksimumnya 3, karya inovasi 4, prestasi hasil kompetensi 1,5, pengabdian pada masyarakat 1,5, maka nanti totalnya 10. Jadi jika sahabat guru dalam misalkan mempunyai prestasi hasil kompetensi, itu skor nilainya melebihi 3 atau 4, tetapi tetap skor maksimumnya adalah 1,5 yang diambil, walaupun nilai sahabat guru lebih tinggi dari 1,5. Begitu pula ketika melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimumnya 4. Walaupun sahabat guru nilainya lebih dari 4, yang diambil hanya nilai 4, karena itu yang maksimum. Nah, begini skor akhir portofolionya, jumlah skor dari ke-6 ya, maaf, salah ketik itu. Jumlah skor dari ke-6 komponen rata dari kedua penilai tersebut, dosen penguji dan guru penguji UKIN, kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100. Penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Ini rumusannya tadi ya, jadi tidak perlu khawatir jika nilai portofolio yang dirasakan kurang, karena pembobotan rumusnya seperti ini. Jadi lebih tekankan atau lebih berikan maksimal pada praktik pembelajaran. Itu saja sahabat guru, informasi yang bisa saya bagikan terkait portofolio untuk pemenuhan kebutuhan UKIN. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.